Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kuciptakan, kujadikan jin dan manusia itu tujuan utamanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Baitus Salam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mungkin tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niatnya melakukan solat fardu secara berjamaah, maka dipastikan akan mendapatkan pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Kita melangkahkan kaki menuju masjid. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Yang melangkahkan kaki menuju masjid, niatnya melakukan solat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulis untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah yang kita ayunkan di muka bumi ini, niat melakukan solat fardu secara berjamaah, maka makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau duduk sejenak dalam majelis ilmu. Dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya, dikorbankannya sedikit waktunya, sedikit tenaganya, sedikit pikiran dan perasaannya untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan keutamaan itulah yang kita dapatkan tak kala kita mau melaksanakan solat fardu secara berjamaah dan mau sedikit duduk di dalam majelis ilmu. Soal siapa yang menyampaikan dan apa nanti yang disampaikan, nantilah itu. Yang jelas awak duduk dalam majelis ilmu, tengok kepada yang berbicara, anggukkan sekali-kali kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu Pak. Nan pontiang mau angguk-angguk di depan orang yang sedang berbicara dengan kita, itu membuat sang pembicara senang hatinya dan menyenangkan hati orang itu berpahala. Kata Rasul, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu cara mengembirakan ustaz, tengok ke ustaz, anggukkan kepala. Itulah.
Walaupun memang jangan terkecoh dengan penampilan. Angguk ada 4 macam. Yang pertama, angguk paham. Selesai satu bab, apa itu mengangguk, berarti paham. Yang kedua, angguk berbasa-basi. Tengok kanan mengangguk, kiri mengangguk, nampaknya awak nak indak mengangguk, lalu dia mengangguk-angguk, berbasa-basi. Orang yang seperti ini, jangankan isi ceramah, judulnya pun tak tahunya tu. Apa judulnya, Bu? Ya penting etong agama kalau pokoknya. Yang ketiga, ada angguk menahan kantuk. Dan yang keempat, ada angguk bikin rencana. Dari tadi ibu tu mau angguk-angguk, belum tentu dia paham. Mungkin dia sedang bikin rencana. Selesai solat isya ko beko, singgah di Kodeyajo sebentar, apa yang akan dibuat samba besok pagi. Lalu dia mau angguk-angguk. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tapi yang jelas awak mau hadir di dalam majelis ilmu, ini pahalanya luar biasa. Di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-21, Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Yang awak pahami dari ayat ini, ibadah ini mutlak perintah Allah. Selagi ibadah dihadapkan, disandarkan kepada perintah Allah, memang ini perintah Allah, maka ibadah itu akan terasa ringan dan mudah mengerjakannya. Yang menyebabkan ibadah agak terasa susah dan berat melakukannya, karena ibadah disandarkan kepada selain Allah. Umpamanya disandarkan kepada manusia. Iya kalau ada manusia di situ. Kalau tak ada manusia, besar kemungkinan awak akan melalaikan ibadah tersebut, karena ibadahnya disandarkan kepada manusia. Ibadah kalau disandarkan kepada jarak, makin jauh jarak makin malas kita mengerjakannya. Padahal makin jauh makin banyak pahala. Tapi karena ibadah disandarkan kepada jarak, makin jauh makin malas. Bahkan kalau ditanya kenapa bapak tidak solat berjamaah ke masjid, bukan tak mau ke masjid tu Pak Ustaz, jauhnya minta ampun. Dia sandarkan kepada jarak. Kalau seandainya ibadah disandarkan kepada waktu, banyaklah orang tidak ada waktu untuk beribadah. Kenapa bapak tak solat berjamaah ke masjid? Bukan tak mau Pak Ustaz, waktu memang tak ada. Awak memang sibuk betul. Tapi kalau coba disandarkan kepada Allah, makanya sahabat jauh tak terasa, sibuk tak masalah. Kenapa demikian? Ia sandarkan ibadah mutlak kepada Allah. Besok dalam hadis kursi itu dijelaskan, orang yang menyandarkan ibadahnya kepada Allah, Allah yang akan memberi pahala. Tapi orang yang menyandarkan ibadahnya bukan selain Allah, maka Allah berfirman kepada orang itu, minta Allah amal ibadah ini, pahala ini kepada orang yang engkau sandarkan. Cari orang itu hari ini. Awak jangankan mencari orang pada hari itu, menyelesaikan diri sendiri sudah susah, apalagi nak menjumpai seseorang. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Baik ibadah itu wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah, tampak atau tersembunyi, mutlak perintah Allah. Kata Allah, yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Diingatkan tentang asal muasal kejadian awak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kuciptakan, kujadikan jin dan manusia itu
Tujuan utamanya ibadah. Begitu juga dengan sarana kehidupan ini. Allah jadikan kehidupan, Allah cukupkan sarananya untuk ibadah. Jangan sampai sarana kehidupan menyebabkan awak terhalang melakukan ibadah, lari dari tujuan. Sarana untuk hidup ini ibadah. Kalau sarana itu menghalangi awak untuk ibadah, larilah awak dari tujuannya. Yang sudah menjadikan kamu, kata Allah, dan orang-orang sebelum kamu. Ayat ketiga, mudah-mudahan, kata Allah, engkau menjadi orang bertakwa. Jadi tujuan daripada surat dan ayat ini, tujuan dari perintah ibadah di surat ini, tujuan akhirnya untuk menjadi orang bertakwa. Dengan melaksanakan ibadah sampai ke derajat takwa. Takwa kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, paling sukses, paling berhasil hidupnya, siapa mereka? Mereka yang sudah sampai ke derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itu bisa diperoleh dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Kaum muslimin, cuman kadang dalam pelaksanaannya, dalam memenuhi seruan melakukan ibadah itu, tipe awak ini macam-macam. Ada tipe ibadah itu naik terus. Orang itu beribadah, ibadahnya itu prestasi ibadahnya naik terus. Tapi itu langka itu. Itu adalah ibadah para rasul. Kalau rasul itu ibadahnya naik. Kaya tidak menyebabkan dia lalai melakukan ibadah. Sebab sudah ada contohnya. Rasul paling kaya namanya Sulaiman alaihi salam. Orang luar menyebutnya Sulaiman, Solomon. Bukan Sulaiman doh. Ya, Solomon. Sulaiman alaihi salam. Kekayaan Sulaiman tidak akan diberikan Allah kepada seseorang sebelum atau sesudah Sulaiman diutus. Saking kayanya Nabi Sulaiman, pernah seorang ratu dari negeri Sabak tertipu. Dibawanya Ratu Balkis itu jalan-jalan. Nah, saya termasuk ustadz yang lasak, jadi kamera harus mengikuti. Bawa jalan-jalan. Jadi sogoknya Sulaiman itu dengan kekayaan. Kalau terpengaruh dia dengan kaya, kata Ratu Balkis, berarti dia manusia biasa. Kalau dia tidak terpengaruh dengan kekayaan, berarti dia utusan Allah. Nah, dia diberilah kekayaan yang banyak. Nabi Sulaiman tidak menerima kekayaan itu. Malah Ratu Balkis dipermalukannya. Dibuatnya Ratu Balkis itu kampungan. Apa itu? Dibawanya jalan-jalan ke halaman istana Nabi Sulaiman. Dibawa Sulaiman, bawanya jalan taman itu. Lalu nampaklah sungai mengalir. Oleh Ratu Balkis kan baju orang-orang dulu kan panjang-panjang. Iko kalau dibawa ke situ beko basah, kain diangkeknya lah tinggi-tinggi. Kata Nabi Sulaiman, tak usah diangkek. Kampungan bona lah awak kau. Ngapa indah di bahasa awaknya? Itu kan sungai. Itu ndak sungai itu do kampungan. Itu tuh akuarium. Kacau awakku kini berjalan di atas kacau. Kata orang Balkis, di kampung Ambon tak ada amakunya. Itu kayanya Sulaiman alaihi salam. Tapi dengan kekayaan tersebut tidak menyebabkan dia lupa diri, lupa daratan. Awak kadang-kadang kodai cieknya pak. Dan dijual cuman tolu ayam dengan tolu puyuh. Tapi ndak sampai solat. Ngapa ndak bisa? Bukan ndak mau do Pak Ustaz. Iku kalau soal tolu menolu aku kini ribut puna orang.
Pak Ibu yang berbahagia, belum ada apa-apanya naik terus. Ada Rasul kuat Pak, Nabi Musa alaihi salam, tapi dengan kekuatannya tersebut tidak menyebabkan ibadahnya turun, naik. Siapa dia? Nabi Musa. Musa ni kalau sempat hidup saat ini, tidak ada pertandingan tinju, tidak ada pertandingan karate, judo, silat dan lain sebagainya. Sebab kalau masuk Musa ke gelanggang tersebut, sekali tempeleng orang mati ditompek. Siapa nak bisa melawan Musa? Tumbang mati. Lah habis. Tapi tidak menyebabkan ibadah Nabi Musa turun. Jadi kalau ada orang hari ini diberi kekuatan oleh Allah, dengan kekuatannya itu dia tidak ibadah, bukalah lembaran sejarah. Belum ada apa-apanya kekuatan awak ni. Menangis seorang tukang pukul Pak di Pekanbaru ini di hadapan saya sewaktu dia sakarat, ni banyak orang bawa dalam ruangan. Dia Pak Ustaz, ambo banyak dosa. Tobat aja lah Pak, la ilaha illallah. Orang kuat kok Pak. Menangis boyeyo, pas saya tinggalkan orang azan, dia meninggal dunia. Orang sedang azan, Allahu Akbar, dia pun sakaratul maut, meninggal dunia. Baka Pak. Nabi Musa naik terus. Ada nabi yang miskin. Kalau awak hari ini miskin dengan kemiskinan tidak beribadah, Nabi ini bisa menjadi paduan dan contoh awak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dalam syairnya beliau pernah bermadah, bila aku tidur, kata Nabi Isa, itu yang menjadi hamparan adalah bumi, yang menjadi tikarku adalah bumi. Tak pakai kasurnya, yang menjadi atap adalah langit yang terbentang, yang menjadi bantalku kedua telapak tanganku. Awak bantah Pak, beliak-piak di rumah, makin tua makin banyak bantah. Apalagi yang punya sakit sesak napeh, tinggikan kepala dari dadu, 3 di kepala kiri kanan, ciek 2 di kaki. Untuk surang apa tu 9 bantahnya. Nabi Isa ndak ada bantah do Pak. Ibadah tetap naik. Ada Nabi yang sakit 8 tahun lamanya sakit, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Ibadah tetap naik, asalkan ada saja 2 ni, kata Nabi Ayub, tak akan tinggal ibadahnya. Pertama, lidah yang selalu bersyukur. Yang kedua, hati yang selalu berzikir. Itulah parah penyakitnya, naik ibadahnya. Jadi siapapun awak hari ini tidak ada sebenarnya alasan, dan ibadah mereka naik terus. Yang kedua, ada tipe ibadah manusia ini datar saja, ndak naik, tapi juga ndak turun-turun, datar saja, rata-rata air. Ibadah siapa itu? Juga bukan ibadah awak. Ini ibadah para malaikat. Malaikat itu tidak akan naik ibadahnya, tapi juga tidak turun, datar terus. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak ditambah, tidak dikurangi, datar saja. Apa yang disuruh itulah yang mereka kerjakan, karena tak punya nafsu, tidak ada keinginan. Yang ketiga, kalau bisa janganlah ini. Apa itu? Ibadah orang yang turun terus prestasi ibadah. Turun. Ibadah tipe siapa itu? Ibadah tipenya orang munafik. Orang munafik itu hanya beriman dalam pengakuan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebahagian manusia itu, kata Allah, mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Kalau disebut dia tidak beriman, marahnya Pak. Kalau ustaz nak percaya bahawa ambo kurang beriman, aku nyo KTP agama Islam konya, tinggal di Labuh Baru. Tapi apa nak solat? Awak memang tak solat dah Pak Ustaz, tapi insya-Allah awak beriman. Puasa apa ndak puasa? Awak puasa memang indak dah Pak Ustaz, karena kalau setiap datang puasa awak sakit mah.
Bila hilang puasa mahapak, kalau hilang Ramadan, hilang sakit mahambo. Ini orang munafik. Kata Allah, al-munafik fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu mendaratnya besok di kerak-kerak neraka paling bawah. Kalau bisa jangan. Yang keempat inilah yang awak hari ini. Ibadah manusia biasa, termasuk saya yang menyampaikan. Gimana tipenya? Ibadah awak ini kadang naik, kadang turun. Kadang rajin, kadang malas. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Kadang menunggu solat, kadang ditunggu oleh solat. 5 menit sebelum solat apa tu sudah hadir, berarti dia menunggu solat. Ada orang ditunggu oleh solat, 5 menit le habis waktu solat asar, nyolun yo solat asar le. Capek lah pak, ikut 5 menit masuk maghrib ni ha. Iyo tunggu. Tinggal 4 minit apa? Iyo kata. Kaum muslimin, kadang awak husuk, kadang awak malas, kadang awak di saf pertama, kadang di akhir. Tadi saya terakhir tu pak. Padahal awak ustaz. Seharusnya di saf pertama. Tapi yang bukan agak jauh ceramah asar tadi pak. Alasan itu. Aduh tu doh. Di mana Pak Ustaz? Biar saya tuntaskan dulu. Kau nyoba di Simpang Tigo. Setelah Tigo masuk ke dalam, tak jauh, Sungai Mintan Ujung. Selesai saya ceramah tadi jam 5.30. Setengah jam kemari lumayan tu pak. Kadang lupa ambo masuk ambo ustaz kadang-kadang. Kau nak ustaz. Tak ada alasan sebenarnya tu pak. Yang jelas kadang di awal waktu, kadang di saf pertama, kadang di saf terakhir. Kadang saking husuknya awak solat, ada masa-masa zubnya itu pak. Saking husuknya, hanyut awak dalam ibadah awak itu, berlinang air mata. Kata Imam, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu, orang-orang yang terlanjur berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri, lalu dia ingat kepada Tuhan, kemudian memohon ampunan, meleleh air mata. Kadang kalau sedang lalainya buat rencana awak dalam solat. Ndak aye mato nan keluar, do aye ludah nan keluar. Allahu Akbar kata ibu. Apalah akan dimasak ya. Jadi pergi ke pasar beko sabonta, bawa abang beli ikan bawang 1 kilo. Ikan bawang mahal 1 kilo ni. Kalau indah ikan sorai yalah. Awak kini kan lado mahal, iko mahal, sesado mahal. Jadi ikan sorai yalah, ikan sorai le agak apa murah. Beli 1 kilo, digoreng atau dimasak apa gulai. Kalau digoreng awak tua-tua ko pak, agak koryang badan awak dibuatnya. Jangan acok-acok makan minyak. Oh iyalah. Kalau gitu digulai lah. Gulai, kalau gulai kelambi kolesterol. Ancak asam podeh lagi. Kalau asam podeh ko apa kawan dia? Toruang atau perio. Kalau abang di rumahku memang sukunya perio. Tapi kalau anak-anakku pahit katanya. Kalau gitu toruang aja lah. Toruangnya toruang apa? Toruang hijau atau toruang ungu? Kalau toruang ungu tu untuk sambal. Acaklah toruang hijau. Toruang hijau kan ada 2 macam. Dan bulet atau panjang. Dan bulet lah. Dan bulet. Apa asamnya ya? Asam kandi, asam belimbiang atau asam tomat. Kalau ingin lomak, boleh asam podeh, kau dibuat asam durian. Kalau asam durian tu dibanyakkan ladonya seketek, akhirnya keluar ye ludah di mulut ibu. Lah terbayangnya asam podeh telah selesai. Tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang awak seperti itu pak. Kadang rajin, kadang malas, kadang husuk, kadang lalai. Itulah awak. Kaum muslimin yang berbahagia, sementara kita tahu bahwa ibadah ini satu tugas utama.
ibadah ini sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak ungkapkan itu sebanyak 17 kali sehari semalam di dalam solat. Kepadamu ya Allah kami menyembah beribadah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan awak tahu ibadah ini cuma satu-satunya yang akan dibawa pulang. Sesibuk-sibuknya awak, ujungnya ibadah kata lapar. Selebihnya ditinggalkan dan ditanggalkan. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, hartanan banyak dibagi orang. Ujungnya ibadah. Lalu ulama pun menyusun supaya ibadah ini bisa naik, tetap kalau bisa jangan turun. Apa pula yang harus awak lakukan? Ulama mengatakan ada 3. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin itu mengetahui keutamaan ibadah yang bakalan dilakukannya tersebut. Tahu dia apa keutamaan yang bakalan diperoleh kalau ia lakukan ibadah itu. Makin tahu dia keutamaannya, yang di dalam Islam disebut dengan ilmu fadail, ilmu keutamaan, makin tertarik ia mengerjakannya. Jadi hebat Rasul itu begitu, Pak. Disuruhnya dulu awak mengetahui keutamaan fadail, baru diajarkannya awak tata caranya masail. Ilmu fadail, ilmu masail. Setelah orang terdorong nak mengerjakannya, diajarnya cara melakukannya, masail. Tapi sebelum masail, fadail dulu. Makanya tidaklah Allah dan Rasul menyuruh kita satu bentuk ibadah kecuali diikuti dengan fadail, keutamaan. Untuk apa? Supaya awak tertarik. Tidak ada Allah itu menyuruh, wahai manusia berwuduklah kalian, wahai manusia solatlah kalian, wahai manusia berzikirlah kalian. Tidak ada, Pak. Pasti diikuti dengan keutamaan sesudah perintah itu. Contoh, awak kan disuruh berwuduk. Sebelum solat kan berwuduk, tapi disebut keutamaan wuduk. Man tawaddoa, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wuduknya. Syaratnya dia berwuduk, dielokkannya wuduk. Apa upahnya? Kata Rasul, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa-dosa dari badannya, hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai-sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Tak kala ia membasuh muka, berjatuhan dosa dari muka seiring jatuhnya air ke lantai. Kalau bolehlah dosa itu berwarna, Pak. Nampak warna itu keluar dari badan awak. Cuman karena tidak berwarna, kalau seandainya berwarna, keluar dosa dari muka. Muka ini kan sumber dosa. Mato ompek dosonya, Bu. Hidung ko ciek, telinga 1 dosonya, mulut 5 boleh dosonya. Tapi tak kala ia membasuh muka, berjatuhan dosa-dosa tersebut. Kompek ko, Pak. Memandang orang dengan tajam, kata orang pasar, caliak buruk. Mato hitam masuk ke batang hidung. Memandang dengan meremehkan, setelah dipandang pipi kanan naik ke atas secara spontan. Memandang dengan mengejek, setelah dipandang bibir kanan lari ke samping belok ke bawah. Memandang dengan syahwat lewat anak gadis umur 71, mengetek mata awak. Nenek-nenek maksudnya. Lewat anak gadis umur 7 boleh, itu baru dosa mata. Kalau mulut ni dah usah lagi cerita ni, 15 dosanya ni. Kata Rasul kepada Muaz, wahai Muaz, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke kerak neraka itu kau.
mulut, lidah. Ya Rasul, apa yang harus saya pelihara? Kata Rasul, haza. Man somata salima, siapa yang diam dia selamat. Keluar dosa itu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku akan datang besok pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena dibasuh oleh air wudu. Dengan mengingat keutamaan wudu seperti itu, pasti elok-elok berwudu. Gua dosa aku menjadi cahaya besok di kampung akhirat, pasti elok. Kalau ndak tahu keutamaan, wak kira wuduk gitu saja, maka wajar orang banyak laju berwuduk. Ndak dipedulikannya wuduknya tu dah. Tidak diniatkannya menggugurkan dosa dan menjadi cahaya di kampung akhirat. Nampak tiang kan berwuduk. Tidak pedulinya tu apa buat dosa menjadi tanda besok di kampung akhirat, tidak penting. Yang penting yang mau solat wuduk selesai. Akan beda hasil, Pak. Yang satu dia elok karena ditanamkannya keutamaan. Tidaklah Allah dan Rasul menyuruh seperti itu supaya berelok-elok sebenarnya. Kalau tidak, dah wuduk, gitu aja perintah hadis. Rupanya tidak seperti itu. Kaum muslimin yang berbahagia, sampai-sampai disebut Rasul melangkah menuju masjid setiap langkah. Itu sampai kata. Hitunglah nanti Pak berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung sampai pulang doa. Jumlahkan. Begitulah bergugurannya dosa-dosa. Begitulah banyaknya pahala, begitulah tingginya derajat. Oleh sahabat karena itu sangat paham mereka. Merangkak pun kalian akan datang, kata Rasulullah, solat subuh dan solat isya itu. Merangkak pun kalian akan datang. Maka tak ada sahabat yang solat di rumah. Jauh tak masalah. Sauban 1 jam setengah dari rumah menuju masjid. Tak masalah. 1 jam setengah. Mungkin Pak Ustadz sahabat itu 1 jam setengah karena jalannya lambat. Bonto iko. Iko 300 meter bisa 3 jam kalau bonto iko. Sahabat itu jalannya seperti bumi digulungkan kepada mereka. Enggak kan tekoja di kamera. Begitu sahabat. Tidak ada sahabat loyo-loyo loh Pak. Mereka singa-singa padang pasir. 1 jam setengah. Tak tertinggal rakaat pertama. Mengapa demikian? Dia tertanam di hatinya keutamaan yang bakalan diperoleh. Nampaknya di muka. Kaum muslimin, solat berjamaah 27 derajat disebut Rasul. Ndak solat jamaah lah kalian. Ndak. Solatul jamaati tafdulu solatul fazza bisab'in wa isrina darajat. Solat kalian berjamaah pahalanya 27 kali lipat ketimbang solat sendiri. Tadi awak solat di rumah solat maghrib, Allahu Akbar. Apa si A? Apa si B? Allahu Akbar di masjidnya Pak. 27 kali apa si A ko di rumah baru sekali sama dengan apa si B ko di masjid. 27 hari itu. Ini bukan berarti salah memahaminya pula. Beko solat apa sekali 26 hari tak solat deh dong. Kenapa nak solat deh? Awalah pernah dulu sekali Ustaz. Untuk masjid itu sekali sebulan cukup rasanya. Tak bisa. Makin tahu awak keutamaannya, makin tertarik kita mengerjakannya. Apapun ibadah tersebut. Ada orang yang sempat solat sunat sesudah maghrib. Kenapa? Karena dia paham dengan hadis Rasul. Kata Rasul, siapa yang membiasakan, bukan melakukan, yang membiasakan. Biasa itu kan berulang-ulang. Ini Ustaz. Tidak kan disebut biasa kalau cuma sekali. Mengulang-ulang sebuah pekerjaan yang sama itu biasa. Siapa yang membiasakan 12 rakaat
sehari semalam, Allah bangunkan untuknya satu rumah dalam surga. Mana yang 12? 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakannya 2 rakaat sesudah zuhur lah 6, 2 rakaat sesudah maghrib tadi 8, 2 rakaat beko sesudah isya 10, dan 2 rakaat sebelum subuh 2 boleh. Kalau tahu dia itu tidak akan ditinggalkannya, apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Satu-satunya solat sunat yang tak pernah ditinggalkan Rasul sekalipun terlambat bangun. Nah, walaupun terlambat bangun kok Pak, dan sedang dalam musafir, adalah 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh seperti kehilangan dunia dengan segala isinya. Jadi kalau bapak ibu nanti subuh sampai kemari, nampak waktu tinggal 1 menit, solat aja lah Pak. Biar ditengok orang, biarlah tengok surang. Allahu Akbar. Ternyata orang tak peduli dengan awak berbunyi kan langsung komat. Apalah dapat pahala. Tak usah diburu-buru sami Allah. Enggak, tinggalkan solat itu langsung masuk. Kalau ditunggu orang syukur, enggak ditunggu dah dapat. Itu aja masalahnya. Jangan pula ibu buru di sana Allah. Orang komat tinggalkan solat langsung masuk solat wajib. Tidak ada solat sunat setelah masuk seruan solat wajib. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak orang selesai Assalamualaikum hari ini tak sempat untuk berzikir Pak. Padahal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 tersebut, itu Allah berjanji menghapuskan dosa, sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi dosanya di sini bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Jadilah Pak, awak ni kan banyak dosa kecil. Mengucapkan subhanallahnya tetap elok-elok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan laju-laju, tak dapat juga faedahnya. Ada orang subhanallah dipotong duanya, tak berbunyi le doa Allah. Subhan. Apa kata malaikat? Subhan. Subhan, 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 subhan. Ponek malaikat mendokekkan telinganya ke mulut apa tu, apa nan disobui apa. Elok-elokkanlah subhanallah. Itu memanggil Allah subhanallah. Jangankan manggil Allah, memanggil ustaz saja kalau tidak elok, ambo tak beringat ambo dah Pak. Ambo kalau dipanggil tat, tak akan beringat ambo dah. Tat, diam aja ambo. Sebab tat tu ada 2 pengertian. Tat yang pertama murtad. Yang kedua, aku. Kan tu. Tat. Kalau begitu panggil ustaz elok-elok, ustaz baru. Ikut nyebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ndak perlu dilihat-lihatkan perlu subhanallah, subhanallah, itu ya subuh baru pulang dia buatnya teman. Jadi makin mengetahui keutamaannya, makin tertarik awak mengerjakannya. Ni kalau tahu awak keutamaan menjadi imam kau Pak, berobui awak kau Pak. Sebab tidak semua orang bisa menjadi imam, semua orang bisa menjadi makmum. Kau beruntung besok kau. Malaikat Jibril langsung memberikan syafaat untuk para imam-imam, termasuk orang para ustaz yang azan-azan. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i was-safal awwali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Itu keutamaan. Kalau seandainya mereka tak mendapatkannya harus berlusit dulu, pasti mereka melakukannya. 1.
Yang kedua adalah supaya awak agak tertariklah, termotivasi, terdorong, bersemangat melakukan ibadah, seruan ibadah tersebut. Apa yang awak lakukan? Ulama menyusun yang kedua, yaitu dengan semakin meyakini, mempercayai, menguatkan keyakinan tentang apa? Adanya hari-hari besok di kampung akhirat. Kalau di dunia inilah dia hari ini Pak, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Nah, itulah dia hari-hari di dunia. Kalau hari di akhirat lain, namanya hari akhir. Hari terakhir, di akhirat itulah. Apa harinya? Ada hari di situ, hari di alam barzah. Alam barzah, alam penantian. Dan itu bukan sebentar, lama. Ada hari saya Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kubur. Kubur itu sempit, gelap, sendirian. Kalau makin yakin awak akan menemui hari itu, pastilah tertarik awak mengerjakannya. Sekali-kali dironuang-ronuangkan, mak sempitnya lah ya Allah, 2 meter ke bawah ditanam orang. Jangankan untuk berdiri, duduk pun awak tak bisa. Jangankan duduk, terlentang tidak memungkinkan, miring ke kanan ke arah kiblat. Mati itu terlalu sakit di dalam kubur, terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi, tak bisa dilukiskan. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Harta dan anak serta menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh kalau dia mendoa pulunya, dan ujung-ujungnya amal awak juga. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta nanti tinggal dibagi orang. Datang malaikat mencabut nyawa, wajah yang cantik tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Pai hidup ke Pak Pai. Yang akan awak bawa ibadah. Makin kuat keimanan tentang adanya kampung akhirat, hari di kubur, yaumul ba'ats, hari berbangkit, yaumul mahsyar, hari awak berkumpul, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal sekecil apapun, yaumul hisab, awak di pengadilan satu persatu besok. Kemudian awak menempuh sirat. Menempuh sirat ini tidak sama dengan menempuh jembatan awak hari ini, sesuai dengan kadar ibadah awak. Iya, kalau ibadah awak banyak, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mari sini-sini para hambaku yang wajib beribadah, masuk kalian ke dalam surga aku, kata Allah. Tapi ada juga yang harus jatuh ke bawah dulu, direndam dulu dia dalam neraka tersebut. Makin yakin awak adanya kehidupan kampung akhirat yang jauh lebih panjang dan lama, insya Allah makin tertarik awak mengerjakannya. Yang ketiga, yang terakhir, supaya tertarik melaksanakan sebuah ibadah, kata ulama, ingatlah kematian yang datang tiba-tiba. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ithu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kau kalau dihadapkan dengan urusan dunia, semangatlah, seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan perintah ibadah untuk kampung akhirat, tanamkan di hati seakan-akan besok pagi meninggal dunia. Maka kata Rasul, iza kumta fi solatika, bila engkau berdiri solat, fasolla, solatlah, solatal muwadda, seakan-akan solat terakhirmu. Pasti elok-elok. Kau jangan-jangan berkuisa terakhir.
Bukan awak mengharapkan, bukan. Awak kalau bisa Isa tu masih banyak lepas. Tapi seakan-akan kau Isa terakhir. Pasti elok-elok. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dengan mengingat perkara-perkara tersebutlah mudah-mudahan tak kala awak diserukan melaksanakan sebuah ibadah, insya-Allah kita bisa istiqomah untuk mengerjakannya. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang yang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah-hikmah untuk diamalkan berangsur dalam kehidupan ini, insya-Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.